Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik Bu. Baik. Nah, siapa yang hari ini yang belum berangkat? Mbak Rizka Bu. Mbak Rizka suka telat ya? Iya. Ya, nanti Bu. ditegur ya. Baik, Bu. Diingatkan. Oke, nah sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ada sebuah peraturan. Yang pertama, dilarang berbicara saat pembelajaran. Terus yang kedua, dilarang menyela ketika guru sedang menjelaskan. Dan yang ketiga, dilarang bermain saat pembelajaran. Mbak Isi setuju? Setuju Bu. Setuju. Nah, nanti kalau melanggar, Mbak Isi dapat hadiah. Baik Bu. Oke, nah kemarin sudah belajar apa? Belajar tentang lingkungan Bu. Lingkungan dengan siapa? Dengan Ibu Isti. Kalau lingkungan itu harus gimana sama lingkungan? Menjaga, membersihkan, tidak membuang sampah. Ya, jadi lingkungan kita harus dijaga kebersihannya agar kita sehat, terus tampak indah juga. Oke, yang selanjutnya Mbak Isti sudah pernah baca cerita atau dongeng? Sudah. Judulnya apa? Judulnya Buaya. Buaya kenapa? Buaya sama gajah. Gajah. Oke, nah pembelajaran kita hari ini itu agar kita bisa menjelaskan isi dari dongeng. Jadi maknanya itu seperti apa ketika diterapkan di pembelajaran di kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, Mbak Isti dapat mengetahui karakter dan tokoh dalam cerita tersebut. Terus dapat juga Mbak Isti menceritakan pengalaman meminta maaf kepada teman sama manusia. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, nah Mbak Isti tadi kan menyebutkan judul ceritanya si buaya dan si gajah. Ya. Nah, tokohnya siapa saja? Buaya dan gajah. Karakter mereka? Ya, buayanya jahat Bu. Buayanya jahat. Terus kalau si gajah? Gajahnya baik. Gajahnya baik. Terus pesan yang bisa diambil apa? Buayanya itu jahat, terus berkelahi dengan buaya. Terus mereka berdua yang jahat saling meminta maaf. Ya, jadi sebuah cerita itu nanti di dalamnya terdapat pesan-pesan agar kita bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang itu ada sebuah lembar kegiatan. Nah, lembar kegiatan ini untuk dikerjakan Mbak Isti ya. Ya Bu. Nah, lembar kerja yang pertama itu mengenai cerita si bunga melati yang baik hati. Nah, di situ nanti Mbak Isti mencari tokoh, karakter, dan pesan yang ada di cerita. Nah, tokoh itu seseorang yang ada di dalam cerita tersebut untuk menggambarkan sebuah cerita. Jalan tindakannya itu ucapannya itu seperti apa, terus tindakannya bagaimana. Nah, kalau karakter itu sifat yang dimiliki dari tokoh tersebut. Misalnya dia baik hati, sombong, atau tidak jujur. Nah, seperti itu. Kalau pesannya itu sesuatu yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini teks bacaannya. Nah, Dibaca Bu. iya, dibaca. Nanti ditulis di kolom di sini ya. Nanti ada karakternya, tokohnya ditulis.
mencatat di buku ya, Baik, Bu. buat pembelajaran di rumah, buat belajar. Nah, yang pertama, bunga sedap malam sifatnya apa? Memiliki karakter apa? Iri hati. Apakah hanya iri hati di teks tersebut? Enggak, Bu. Ada apa lagi? Mereka bunga sedap malam itu jahat, tapi berani meminta maaf. Ya, benar ya. Terus yang kedua, anggrek sifatnya Iri hati, hanya iri hati. tetapi juga mau meminta maaf. Ya, nanti ditambahkan di buku tulisnya Mbak Isi ya. Baik, Bu. Nah, yang ketiga bunga mawar. Apa iri hati aja? Enggak, Bu. Sama, Bu, dengan Sama ya. Terus kalau si bunga melati, karakternya pemaaf, baik hati, hanya dua. Enggak, Bu. Apa? Suka memaafkan. Kalau diajak Ya. teman itu tidak sakit hati. Ya, jadi karakternya yang bunga melati itu pemaaf, baik hati, dan sabar. Kan si bunga melati dia diejek oleh bunga mawar, bunga sedap malam, dan bunga anggrek, tetapi dia tidak pernah membalasnya. Terus yang si putri, dia suka dengan bunga. Nah, itu betul ya, sudah benar. Jadi si putri itu sangat menyayangi tanaman, bunga-bunga. Jadi merupakan wujud dari sila Pancasila yang pertama Mbak Isti, kan dia menyayangi makhluk ciptaan Allah. Berarti ketuhanan yang Maha Esa, Bu. Iya. Nah, terus kalau si melati dia pemaaf dan baik hati, sabar, itu termasuk perwujudan juga dari nilai-nilai Pancasila. Nah, yang selanjutnya coba Mbak Isti sebutkan lambang-lambang dari Pancasila. Pancasila yang pertama itu bintang. Iya. Pancasila yang kedua itu pohon beringin. Pohon beringin, Kepala banteng. kepala Lupa, banteng. Bu. Lupa. Iya. Nah, untuk mengingatkan, nah itu ada ini gambar. Nah, ini sila yang pertama itu bintang. Sila yang kedua lantai. Nah, sila yang ketiga baru pohon beringin. Yang empat kepala banteng. Yang kelima padi dan kapas. Nah, tadi kan Ibu lupa belum meminta Mbak Isi untuk membacakan amanat dari cerita tersebut. Apa coba? Amanatnya, Bu. Iya. Dengan teman itu tidak boleh saling mengejek, tidak boleh membenci, Iya. harus saling memaafkan. Terus apa lagi? Tidak boleh sombong, Tidak boleh sombong. saling tolong menolong. Ya, jadi di dalam cerita tadi dia si bunga sedap malam bunga anggrek itu berani meminta maaf kepada si bunga melati. Jadi kita harus tidak boleh mengejek temannya. Jadi harus saling menyayangi juga. Nah, itu merupakan juga dari wujud Pancasila. Nah, tadi makna yang bintang apa Mbak Isi, coba dibacakan. Saling menghormati antar agama, Ya, terus yang kedua percaya dan takwa, menghormati kebebasan beribadah. ya. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari kita harus menyayangi tumbuh-tumbuhan, menyayangi teman, bersikap jujur. Nah, itu merupakan penerapan di kehidupan sehari-hari. Nah, yang sila kedua apa Mbak Isi? Rantai, Bu. Ya, rantai maknanya apa? Maknanya itu saling mencintai, berbagi, Ya. menghargai persamaan hak orang lain. Ya, jadi di sila kedua kalau di dalam dongeng tadi itu penerapannya dia harus saling memaafkan. Terus yang ketiga nilai persatuan, lambangnya Pohon pohon beringin, beringin, maknanya rela berkorban, menjaga kesatuan, cinta tanah air. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari seperti apa? Persatuan, Bu. Iya. Saling gotong royong. Ya. Nah, yang keempat, sila keempat, kepala Kepala
memaksakan kehendak orang lain. Iya. Musyawarah untuk mengambil keputusan. Nah, kalau di kehidupan kita, kalau dikaitkan dengan cerita itu tadi, berarti dia harus si bunga melati, bunga anggrek, bunga mawar, dan bunga sedap malam itu harusnya mereka menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Nah, yang terakhir, padi dan kapas, apa maknanya? Menolong sesama, menghargai orang lain. Ya, jadi ketika Mbak Isti mempunyai teman, dia merasa sedang kesulitan, jadi Mbak Isti harus membantu. Baik, Bu. Nah, kalau si karakter Putri dia menyayangi tanaman, itu termasuk sila keberapa Mbak Isti? Menyayangi, Bu. Menyayangi, Bu. Sila kedua. Sila kedua, dia kan menyayangi dengan tumbuhan. Berarti sila pertama. Iya. Nah, yang selanjutnya tadi kan Ibu sudah memberikan Mbak Isti LKS. Nah, LKS yang kedua dikerjakan ya, itu nanti buat penilaian Ibu. Baik, Bu. Ya, dikerjakan ya. Oh ya, sebelum mengerjakan, Mbak Isti pernah tidak meminta maaf kepada teman? Pernah, Bu. Pernah. Coba ceritakan. Dulu waktu mau berangkat sekolah, saya dengan teman saya berangkat bersama. Ya. Terus sampai sekolahan, saya meminjam pulpen teman saya, Bu. Tapi saya lupa belum meminta izin. Terus pulpennya malah lupa saya bawa pulang. Terus keesokan harinya saya meminta maaf dengan teman saya karena sudah membawa pulpennya. Ya, temannya marah tidak? Tidak, Bu. Tidak, Hanya cuma ya. mencari pulpennya kok hilang terus. Dia memaafkan. Nah, jadi Mbak Isti lain kali diingat dulu ya, kalau mau pinjam itu harus bilang. Nah, dan Mbak Isti harus berani meminta maaf ketika Salah. Nah, sekarang dikerjakan. Itu sekarang, Bu. Iya. Masa tahun depan? Sudah? Sudah. Nah, dikumpulkan ya. Nah, ini nanti buat penilaian koreksi. Nah, Mbak Isti, Ya, Bu. hari ini kita sudah belajar apa saja? Belajar tentang dongeng. Terus? Amanat dari dongeng. Ya, terus? Terus Apa lagi? nilai-nilai dalam kehidupan. Contohnya? Tolong menolong. Ya. Tidak sombong. Terus? Menolong teman. Ya. Terus udah, Bu. Yang tadi Mbak Isti ceritakan meminta maaf termasuk tidak? Termasuk Nah, ya. baik hati, harus sabar. Sudah, Bu. Ya, senang tidak hari ini belajarnya? Senang Senangnya di mana? melihat itu, Bu, gambar Apa? gambar sila dalam Pancasila. Itu gambar lambang sila Pancasila. Oke. Jadi pembelajaran hari ini tentang kita harus apa? Harus bisa memaafkan, saling memaafkan. Nah, kita sudah belajar tokoh. Tokoh itu apa? Tokoh itu orang yang ada dalam cerita. Ya, tokoh itu merupakan orang yang ada di dalam cerita. Nah, kalau karakter itu apa Mbak Isti? Karakter itu sifat dari tokoh tersebut, Bu. Ya, betul ya. Jadi karakter itu sifat yang dimiliki dari tokoh yang melekat ada di dirinya. Terus kalau amanat apa? Kalau amanat itu pesan yang ada dalam cerita Yang bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus yang permintaan maaf itu termasuk sila keberapa? Permintaan maaf, Bu. Nah, Sila pertama. sila
Tamat. Tamat. Nah, hari ini Ibu cukupkan sekian ya. Baik, Bu. Nah, tugas untuk dikerjakan di rumah itu Mbak Isi mengerjakan halaman 30 buku siswa ya. Besok pagi dikumpulkan. Baik, Bu. Oke. Nah, pembelajarannya